Oke, selamat malam semuanya buat teman-teman, buat adik-adikku dimanapun kalian berada ya. Oke, seperti biasanya kita akan ngebahas email masuk kali ini dari Faris. Kak, kasih solusinya dong. Hubunganku sama pacar itu udah 2 tahun lamanya dan aku pengen serius sama dia. Tapi selama itu aku tahu mantannya diam-diam sering menghubungi pacarku. Dan itu membuat hubungan kami terasa terganggu dan pacarku juga masih berteman gitu sama dia. Katanya cuma temenan baik, tapi yang terasa hubungan kami seperti digantung dan makin hambar. Aku harus gimana ya, Kak? Jadi pada dasarnya nih, kita dasarnya dulu kita bahas. Perlu diketahui bahwa setiap orang tujuan mereka untuk mengenal seseorang, untuk dekat dengan seseorang, menjalin hubungan berpacaran maupun komitmen ataupun temen tapi rasa pacar gitu ya. Dan di situ mereka itu mempunyai kriteria yang sudah diterapkan ya. Jadi dalam sebuah hubungan ya, dalam sebuah hubungan percintaan tentunya banyak sekali hal-hal yang sebelum kita melangkah ke jenjang yang lebih serius, tentu kita harus memahami dahulu karakter dari pasangan kita nanti. Jangan sampai setelah memasuki ke pernikahan nanti kamu malah nggak bahagia karena bertemu dengan orang-orang yang salah, dengan orang-orang yang hatinya itu bukan untuk kamu, pilihannya itu sebenarnya bukan kamu, kriteria dia itu sebenarnya bukan kamu. Hanya saja terkadang tuntutan dari umur, tuntutan dari keterpaksaan dan menjadi pilihan terakhirnya sehingga dia mau kamu nikahin ya, sehingga dia akhirnya memutuskan untuk menikah dengan kamu. Jadi pada dasarnya nih, pria dan wanita itu dalam menentukan pilihan yang nantinya bakal menjadi masa depan ataupun sekedar menemaninya di masa tua, itu mereka mempunyai dua hal yang tentunya berbeda, pasti ada di setiap pasangan kita. Dan tentu kita juga mempunyai hal tersebut, mempunyai tujuan untuk hidup dengan nyaman, baik itu dalam hal yang berhubungan materi maupun hanya sekedar bucin-bucinan di masa tua ya. Yang pertama, ada seseorang itu dalam memilih pasangan itu hanya berdasarkan dia cantik, dia ganteng, dia bisa bikin kita nyaman, ngomongnya nyambung. Dan untuk poin yang pertama ini, terkadang mereka menentukan pasangan itu nggak banyak ribetnya. Mereka butuh kasih sayang aja, perhatian aja udah cukup. Ibaratnya ya lebih kemakan cinta ya. Kenyamanan itu udah seneng banget orang. Dia itu cukup dibahagiain dengan fisik kamu yang ganteng, fisik kamu yang cantik, ataupun sikap kamu, rasa setia kamu selama bertahun-tahun menemani dia, antar jemput dia misalnya, itu udah bikin dia seneng, udah bikin dia itu inilah pilihan aku gitu loh. Simple banget. Hanya memberikan perhatian kecil-kecil saja, hanya dengan perhatian kita yang terus-menerus secara konsisten selalu kita berikan kepada dia. Kita nggak perlu menggunakan masa depan untuk mendapatkan si dia, untuk membuat dia bertahan sama kita. Karena dia juga nggak mempunyai kriteria tertentu yang harus kita penuhi. Cukup dengan perhatian, cinta kita kepada dia, sayang kita kepada dia, yang berhubungan dengan sikap lah intinya. Itu udah bikin dia itu mau langsung meyakinkan diri bahwa dia itu siap untuk berumah tangga dengan kita. Simple banget kan. Yang kedua, ada kalanya seseorang itu ya dalam menentukan pasangan itu tidak peduli pasangannya ini
karakter sifatnya itu seperti apa, penyayang nggak sama dia. Ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh calon dia, oleh calon yang akan menikah dengan dia. Dan bagaimanapun kriteria itu yang sudah dia terapkan dalam memilih pasangan, itu memang dia kejar benar-benar. Memang benar-benar dia ingin mendapatkannya gitu loh. Baik itu dalam soal keuangan, karir, dan yang berhubungan dengan masa depan ya. Mereka dalam mencari pasangan itu benar-benar target mereka adalah mendapatkan pasangan yang sesuai dengan kriteria yang dia mau. Karena yang pertama itu cukup dengan effort kita ke pasangan. Itu udah cukup bikin pasangan kita kelepek-kelepek untuk tetap bersama kita. Sedangkan yang kedua tidak butuh itu. Mereka nggak peduli. Butuh kerja keras yang berhubungan dengan kualitas kita. Pantas nggak kita mendapatkan dia? Kita perlu memperbaiki kualitas diri kita agar bisa diterima oleh orang-orang yang menerapkan kriteria tersebut. Maka banyak banget terjadi ya, terkadang orang menjalin hubungan, orang ini udah sangat bekerja keras untuk memberikan perhatian, berkomunikasi tiap hari. Nah, maka nggak heran ya kalau kita terkadang menemukan orang yang lagi pacaran itu, mereka itu patah hati, ditinggalin. Kenapa orang itu bisa ninggalin kamu? Bisa jadi dia menerapkan konsep yang kedua tadi. Dia menerapkan kriteria tertentu. Dan apabila kriteria tersebut tidak terpenuhi, tidak ada di kamu, yang dia cari itu nggak ada di kamu, ya sudah pasti kamu nggak bakal terlihat, kamu bakal ditinggalin. Apapun yang kamu lakukan itu nggak bakal terlihat oleh si dia apabila dia menerapkan metode yang kedua tadi. Ada kriteria yang harus dia dapatkan. Dan orang-orang yang menerapkan poin yang kedua ini, mereka terkadang menomorduakan perasaan cinta mereka. Ganteng itu nggak penting. Umur juga, walaupun sudah tua misalnya ya, walaupun umur jauh di atas mereka, mereka tetap oke, tetap menerima. Asal kriteria yang lain itu terpenuhi. Dan tentunya dari dua poin tadi itu juga mempunyai tujuan yang berbeda. Untuk yang pertama, cukup di masa tua nanti bisa nyaman walaupun hidup sederhana misalnya. Sedangkan yang kedua, mereka sangat menjunjung tinggi masa depan mereka. Biar kehidupannya nanti enggak susah gitu ya. Karena fokus awalnya memang yang berhubungan dengan masa depan, maka tujuannya adalah agar mereka itu hidup dengan layak dan mudah di masa tuanya nanti. Dan tentunya orang mempunyai konsep yang berbeda dalam menentukan pilihan mereka. Apakah mereka menggunakan poin yang pertama tadi atau menggunakan poin yang kedua ya. Dan tentunya dalam memilih dua poin tersebut, itu timbul dari masa lalu mereka ataupun pergaulan dalam kehidupan mereka pribadi. Jadi dalam memilih pasangan itu kita harus tahu dulu nih, pasangan kita ini menggunakan poin yang pertama atau yang kedua. Kalau poin yang pertama, kamu cukup memberikan perhatian kecil, sering komunikasi lancar gitu kan. Kamu nggak perlu banyak mempersiapkan masa depan dengan hal-hal yang sangat berat untuk menaklukkan dia. Cukup hari ini kita lakukan memberikan perhatian terus-menerus dan selalu ada untuk dia. Itu sudah pasti kamu bakal mendapatkannya. Kamu ajak nikah pasti langsung mau gitu loh. Nah, apabila kamu lihat nih pasangan kamu ternyata sedikit stylenya agak tinggi ya, ada kriteria yang harus kita penuhi untuk bersama dia. Nah, untuk yang kedua ini kita harus kerja keras nih. Malah terkadang kita boleh ngecuekin dia. Kita perlu fokus ke diri kita aja sih. Baik itu hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan
masa depan. Dan apabila itu udah kamu penuhi dalam diri kamu, kamu nggak usah pusing-pusing, kamu nggak usah sesulit itu untuk mendapatkannya. Dia yang bakal datang ke kamu gitu loh. Dengan sangat mudah dia yang bakal datang. Kamu nggak perlu ngejar-ngejar lagi gitu. Nah, untuk pertanyaan dari Faris nih, kamu harus bisa melihat ya. Nah, yang pertama, kamu harus tahu terlebih dahulu apakah pasangan kamu itu berada di poin pertama tadi atau menggunakan poin yang kedua. Apabila pasangan kamu menggunakan poin yang pertama, berarti kamu harus kerja keras untuk memberikan perhatian kecil-kecil tiap hari. Udah kamu pur aja tiap hari. Apa yang dia butuhkan, kamu harus selalu ada. Dan itu yang perlu kamu kejar. Apabila pasangan itu tadi hanya menggunakan poin yang pertama. Tapi apabila menggunakan poin yang kedua, artinya kamu harus memperbaiki kualitas diri kamu. Apabila hal itu tidak dapat kamu penuhi, ya udah, kamu harus ngaca gitu kan, harus mundur gitu loh. Tidak perlu dipaksakan, karena di luar sana banyak orang-orang yang tidak menerapkan hal tersebut. Banyak kok orang yang bisa menerima kamu apa adanya gitu loh. Kamu paksain pun nggak bakal bisa diterima. Apapun kerja keras kamu ya, kerja keras kamu, apabila tidak memenuhi standar yang pasangan kamu tadi mau, karena dia udah menerapkan kriterianya ya, apabila nggak terpenuhi, kamu nggak bakal terlihat. Kenapa dia memilih mantan dia? Tentu mantannya lebih dari kamu gitu loh. Hanya saja mungkin di sini kasusnya mantannya itu juga tidak sepenuhnya ingin memilikinya, sehingga hanya ditarik ulur seperti itu. Bahkan nih, kalau misalnya mantannya nih ngajak balik, bisa menjadi kemungkinan kamu bakal ditinggalin dengan sangat mudah. Jadi solusinya ya, mungkin kamu perlu introspeksi diri kamu, apa yang kurang dari dalam diri kamu, dan apakah kamu perlu memberikan perhatian yang lebih, yang tidak seperti biasanya, atau kamu perlu memperbaiki kualitas diri kamu.